ini sebelum kita mulai ibadah kita ya. Oke, baiklah teman-teman sekalian, puji Tuhan ya. Saya ingin menyapa dulu Ibu Norma, selamat malam, adik Alins, kemudian juga Bapak Lubis ya, Ibu Marta dan semua, Ibu Fang Fang Lai, Ibu Andre Malantika, Ko Anto, dan semua yang sudah hadir malam ini ya. Oke, mari Bapak Ibu kita akan siapkan hati kita untuk kita sama-sama menaikkan pujian bagi Tuhan karena kita baru saja menyaksikan ya sebuah acara mujizat kesembuhan ilahi ya yang diadakan oleh hamba Tuhan Benihin, luar biasa Tuhan pakai dia ya dengan pengurapan dan mujizat kesembuhan. Nah, hal yang sama juga kita akan alami. Amin saudaraku ya. Karena Tuhan Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, hari ini dan selama-lamanya. Dia tetap Tuhan yang masih sama melakukan mujizat. Oke, mari Bapak Ibu, setiap kita yang dalam persoalan pergumulan, kita mau bawa hidup kita kepada Tuhan. Kita satu hati di malam ini, kita berseru kepada Tuhan, kita berdoa, mujizat masih ada ya. Selamat malam Bu Beli, sudah bersama kita di malam ini. Selamat malam Bapak Pendeta. Amin ya. Semua ya. Amin, selamat malam. Terima kasih penyayang. Ya, puji Tuhan ya. Yesus menjadi segalanya bagi kita semua. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Kita siapkan hati kita, sumber kekuatanku, Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Mari kita sama-sama. Tuhan, Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku, Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Dengan segala hati katakan sama-sama. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku, kasih sayang melimpah di dalam hidupku, salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku, ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Mari dengan segenap hati kita katakan, Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatan, Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku, kasih sayang melimpah di dalam hidupku, salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku, ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku, kasih sayang melimpah di dalam hidupku, salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku, ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Yesus kau segalanya
sayang melimpah di dalam hidupku, salibmu tebusku, bebaskan ku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu, ku alami sekarang ini. Kami hanya percaya kepada Yesus. Kami hanya percaya dengan karya salibmu. Oleh karena penebusanmu kami disembuhkan. Oleh karena karya salibmu kami dibebaskan. Kami dibangkitkan. Kami dipulihkan di dalam Yesus. Itu yang kami imani. Itu yang kami mempercayai Tuhan. Engkau setia sampai selamanya. Kami dipulihkan di dalam-Mu. Kami dimenangkan karena salib-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari angkat suara kita sembah. Saat ini. Kau yang menebus setiap kami. Kau yang maha hidup ini Tuhan. Kami jadi baru. Hanya Kau Tuhan. Kami jadi sembuh karena Kau. Yesus Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami. Katakan ku percaya. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami. Sekarang ini. Kami alami Ku percaya saat ini Tuhan. Bekerjalah di tengah-tengah umat-Mu. Saat ini kami menerima yang terbaik dari Tuhan. Kami mengalami yang terbaik dari Tuhan. Roh-Mu menjamah, Roh-Mu menguatkan setiap kami yang lemah, setiap kami yang sakit. Kami disembuhkan, kami dimenangkan. Terima kasih. Ku berseru, Mari panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau Tuhanku. Ku bawa hatiku lebih menyembah-Mu. Ku berseru, Yesus,
perkaraku, ku serahkan padamu. Mari angkat kedua tanganmu, saudara. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku. Ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Kami berseru, Yesus, Yesus, sahabatku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Mari ambil waktu sejenak saat ini. Nyatakan seruan doamu kepada Tuhan. Dia tidak hanya mendengar, tapi Dia Tuhan yang menjawab seruan doamu. Saat tangan kami terangkat, Tuhan mengulurkan tangannya untuk menolong setiap kami. Tuhan mengulurkan tangannya untuk menguatkan hati kami kembali. Kami mau belajar menyerahkan segala sesuatunya di hadapan Tuhan. Kami mau belajar menyerahkan semua perkara kami, meletakkan semua beban kami di bawah kaki-Mu. Dengan hati yang percaya, dengan mulut kami mengaku, kami berseru di dalam nama Yesus yang menyelamatkan. Nama Yesus yang menyembuhkan. Nama Yesus yang memulihkan. Hanya Yesus Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus, Kau Tuhanku. Ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Oh, ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku. Ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Ah, ku berseru, Yesus.
bersamaku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Segala perkara kami Tuhan, segala perkaraku ku serahkan padamu. Yesus, kami memohon. Kau yang mengubahkan air mata kami jadi tari-tarian. Angkat suaramu. Kau yang mengubahkan setiap kesusahan kami Haleluya. jadi sukacita. Ada pengharapan, ada pengharapan. Saat kami berseru, Tuhan yang menjawab, Tuhan yang menopang, Yes. Tuhan yang menguatkan setiap hati. Tiada yang baik. Angkat suaramu. Yesus, kau lakukan. Haleluya, semuanya sekalian. Masih ada Tuhan, masih ada pengharapan saudara. Yes. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Selamat malam Pak Paulus Saputra. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Katakan sama-sama. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Kita masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, sama-sama katakan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Kami mau tetap beriman. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Kau percaya punya Tuhan Yesus, berikan tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Amin. Praise God. Oke, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam Bapak Paulus Saputra sudah bergabung ya. Selamat malam juga Ibu Juni sudah bersama kita juga ya. Ya, kita punya Tuhan yang besar. Ya, sehat-sehat Bu Juni. Ya, terima kasih Pak. Amin ya, kita punya Tuhan, punya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Amin ya. Kita selalu doakan Ibu Juni Cisian ya, bersama juga ibunya, mamanya Ibu Lopiun. Oke, di Kalimantan, Kota Pontianak ya, Kalimantan Barat ada Bapak Paulus
Bernardo Saputra. Haleluya. Selamat datang Pak Paulus, sudah bersama dengan kita. Rupanya di sana sedang ini ya, bersama dengan si baby ya, si kecil. Oke, puji Tuhan, senang sekali kita bisa bertemu malam ini. Ini sesuatu yang sangat luar biasa pada malam ini. Haleluya. Oke, Bu Yeti Sulistiorini yang selalu on the way. Selamat malam Bu Yeti, host kita malam ini. Selamat Ah, malam, Selamat malam Bu Shalom, Yeti. Bapak Oke, Pendeta Jasa Bunan. amin. Meskipun di jalan tapi tetap ya mengikuti ibadah Ya, Zoom dan juga bisa melayani juga lewat ibadah masih Zoom. tetap Haleluya. Bersama dengan Ibu Mabel. Ibu Maibel. Oke, selamat malam Bu Mabel. Oke, kita doakan Bapak Ibu sekalian untuk nanti tayangan sinetron yang dibintangi oleh Ibu Mabel di stasiun TV SCTV dan FTV ya, kita akan doakan. Nanti kalau pas jam tayang tolong dikabari Ibu Mabel ya, supaya Ya, semua anak-anak Tuhan di sini bisa Sudah Pak memberikan. John, sudah. Pak John terlambat nontonnya. Sudah ya. Wow, ini Pak Frans Angki tetap ini benar-benar pemirsa yang setia ini rupanya. Oke. Kasih info supaya kita bisa nonton. Ya, kasih info ya, Sudah, itu permintaan. Sore tadi, sore. Oh, sore tadi. Wow, luar biasa ya. Puji Tuhan. Ya, semua untuk kemuliaan Tuhan. Kapan lagi ada nanti tolong diberitahu. Rupanya semua ini pemirsa yang selalu setia juga ya menanti. Oke, kita doakan Bapak Ibu supaya teman kita Ibu Mabel di dalam dunia persinetroan itu benar-benar bisa menjadi berkat ya, kesaksian, bisa masuk untuk menjangkau ya artis-artis yang lain supaya diselamatkan. Oke, kita akan dengarkan dulu siapa-siapa saja yang bertugas di malam ini. Ibu Yeti Sulistiorini akan memberitahukan dulu siapa-siapa yang bertugas malam ini, Bu Yeti. Oke, ya. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ya, kita akan melihat siapa-siapa yang bertugas malam ini. Silakan Ibu Yeti bisa memberitahukan ya para petugas malam terima hari ini. kasih. Ya, Ya. terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan. Praise God. Ya, selamat malam Bapak Ibu semua yang terkasih. Sehat selalu. Saya akan Menyampaikan, memberi, ya memberitahukan. Menyampaikan. saya akan maaf, ini grogi karena barusan ada polisi. Aduh. Menyampaikan, Bu. Iya, iya. Ada Tuhan Yesus ya, lebih hebat, lebih kuat, Jalan lebih jadi berkuasa dari grogi ini polisi. tadi. Polisi ya. Terima kasih Bapak Ibu semua yang terkasih. Jadi nggak fokus, maaf sekali. Karena saya juga mengintili mobil depan, jadi nggak fokus yang sebelah kiri di titik sama mobil polisi. Waduh, terima kasih, maaf Pak John, sekali lagi. Kalau Saya lagi bawa akan, mobil jangan kasih tugas, Pak John. Oh, oke. ya, saya memberikan info tentang gereja CLCC pada sore hari ini. Susunan acara ibadat gereja CLCC online via Zoom Rabu tanggal 1 Agustus 2024 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 20 waktu Hong Kong, dan pukul 13 waktu Jerman. 1. Host Ibu Yeti Sulistiorini dari Kediri. 2. Worship Leader Pastor John Sarbunan MA. 3. Pembicara Pastor John Sarbunan MA. 4. Doa prophetik Ibu Norma Dwianti dari Surabaya. 5. Pengumuman Ibu Ong Gyokim dari Sidoarjo. 6. Doa berkat Pastor John Sarbunan MA dari Kediri. 7. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu semua yang terkasih. Sekarang saya kembalikan kepada Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan MA. Dipersilahkan. Praise God, terima kasih host kita yang luar biasa Ibu Yeti Sulistiorini ya.
dalam segala keadaan tetap masih bisa melayani. Oke, baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Untuk itu, mari kita berkunjung ke kota Pontianak, Kalimantan Barat. Ada Bapak Paulus Saputra bersama dengan si kecil, ya. Oke, Pak Paulus, tolong berdoa dulu ya sebelum firman Tuhan kita akan dengar di malam ini. Oke, puji Tuhan. Mic bisa dibuka, Pak Paulus? Ya, selamat malam Ibu Lydia Eka sudah bersama kita ya di malam ini. Puji Tuhan, praise God. Oke. Ya, silakan Pak Paulus, mic-nya bisa dibuka. Mic-nya belum terbuka, Paulus. Ya. Oke, sudah, silakan. Ya. Ya, mari kita berdoa. Amin. Bapa di dalam surga, segala puji syukur, hormat Haleluya. kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, malam hari ini pertemuan yang indah Tuhan kerjakan di tengah-tengah kami, hamba-hamba-Mu di gereja ini Tuhan. Ya, Yesus. Kami akan mempersiapkan diri untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu, Yes. Pastor John, yang akan menyampaikan firman Tuhan dengan pertolongan, dengan kekuatan dan hikmat dari Tuhan. Ya, Yesus. Lalu firman disampaikan, meneguhkan iman kami, menguatkan iman kami untuk kami semakin mengasihi Tuhan. Urapi Amin. kami semua Tuhan. Yes. Berkati waktu yang ada ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Melalui pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan mengurapi kami semua. Ya, Sehingga Yesus. pemberitaan firman-Mu mendapat tempat dalam setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Haleluya. Salam. Amin. Shalom. Terima kasih Pak Paulus Saputra sudah menaikkan doa dari kota Pontianak ya, Kalimantan Barat. Tuhan berkati Pak Paulus. Ya, Keluarga sehat semua di sana ya. sehat. Oke, Anaknya bisa lepas, praise the Bu. Lord. Ya, beliau ini ya beberapa waktu yang lalu sempat ikut bergabung dalam pelayanan ya, CLCC, gereja CLCC di Kediri, dan akhirnya beliau punya misi pelayanan ke Kalimantan ya, daerahnya. Puji Tuhan, kita doakan supaya suatu hari bila Tuhan izinkan, kita nanti bisa berkunjung ya ke tempat Pak Paulus di sana. Pengen berkunjung ke Pontianak. Oke, siap. Kita akan doakan ya untuk pelayanan KKR atau seminar ya, kita siap. Oke. Ya, baiklah Bapak Ibu, mari kita akan dengarkan firman Tuhan malam ini. Untuk kita malam ini sudah tiba di serial yang ke-446, dan kepada sahabat kita Bapak Frans Angki Kuara Emerin dari Kota Bekasi akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan ini buat kita semua ya. Oke, saya cek dulu apakah di sana signalnya aman Pak Frans? Sangat aman Pak John. Oh, sangat ya, banget ya. Oke, tema kita malam ini adalah kemuliaan Allah dalam kebangkitan Yesus. Mari kita tanya sama-sama, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam kebangkitan Yesus? Sudah pasti ada ya, sudah tentu ada ya. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat bagaimana kalau Yesus tidak pernah bangkit, apa yang terjadi dengan kehidupan kita sekalian? Mari kita lihat ayatnya, saudaraku, dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-17. Kepada sahabat kita, Bapak Frans Angki Kuara Emerin, akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan ini buat kita semuanya. Di Pak John. Oke. 1 Korintus 15 ayat yang 17 yang mengatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kami. Sia-sialah kepercayaan kamu dan mengasihi hidup yang kami. Amin ya, perhatikan ayat ini sekali lagi ya. Apa yang Rasul Paulus katakan kepada kita semua di malam ini, dengarkan saudara-saudaraku. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, saudara-saudara, apa yang terjadi kalau Yesus Kristus yang kita sembah, kita tinggikan, kita muliakan namanya malam ini, yang kita sebutkan dia adalah Tuhan dan Raja, ternyata dia tidak pernah bangkit. Yang kita sembah sebagai Mesias, dia tidak pernah bangkit saat dia mati. Apa yang terjadi? Alkitab berkata, Paulus bilang, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Ya,
Sia-sia engkau dan saya percaya pada Yesus yang mati, tapi nggak pernah bangkit. Buat apa saudara jadi orang Kristen? Engkau percaya pada Yesus yang mati, ya tidak beda dengan yang lain, ya. Pemuka agama, pemimpin agama, nabi yang lain pun mati nggak pernah bangkit. Buat apa engkau percaya Yesus seperti itu yang tidak pernah bangkit, ya? Dan dikatakan, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Saudara kasih Tuhan, kalau Yesus tidak pernah bangkit, saudaraku, Alkitab berkata, sia-sialah imanmu, sia-sialah keyakinanmu, sia-sialah kepercayaanmu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ya, saudara tidak akan pernah bisa menang atas dosa. Dosa kecil, jangan dosa besar. Dosa kecil aja, saudara tidak mampu, tidak kuat mengalahkannya. Kenapa? Karena tidak ada kuasa yang membuat saudara kuat mampu untuk mengalahkan dosa. Ya, karena Bapak Ibu, Yesus tidak pernah bangkit. Tapi kabar baik buat kita sekalian, apapun yang terjadi, orang mau ngomong apapun, orang boleh berkomentar miring, komentar yang negatif. Semua kita malam ini tetap percaya pada Yesus yang dia mati, ya, dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Bilang amin. Dia Amin. telah mati, dibangkitkan. Jadi apa saudaraku? Jadi raja. Amin. Kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, maka tidak akan ada orang Kristen di muka bumi ini. Kalau Yesus tidak pernah bangkit dari kematian, maka tidak ada gereja di mana-mana, saudaraku. Kalau Yesus tidak pernah bangkit, maka tidak ada pemberitaan Injil yang berkumandang diberitakan ke seluruh dunia. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kalau Yesus tidak pernah bangkit, maka tidak akan pernah ada mujizat dan kuasa dinyatakan. Amin. Kalau Yesus tidak pernah bangkit, maka iblis dan kerajaannya makin merajalela, saudaraku. Dan umat Tuhan tidak akan pernah bisa menang atas apapun. Nah, saya beritahu kita semua pada malam hari ini, Yesus yang bangkit juga sudah menang atas maut. Dan Yesus yang bangkit juga telah berkuasa untuk menyembuhkan segala penyakitmu. Yang percaya bilang amin. Haleluya. Luar biasa, ini kabar baik ya buat kita semua. Amin. Makanya bangga, saudaraku. Bangga jadi orang Kristen, ya. Orang Kristen yang bukan sekedar jadi Kristen, tapi orang Kristen yang mengenal Yesus yang telah bangkit. Itu penting, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi Kristen kalau nggak mengenal Yesus pun juga akan binasa, ya. Alkitab berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Hosea 4 ayat 6. Jadi hari ini kita bisa mengenal Allah di dalam Tuhan Yesus melalui apa? Firman-Nya. Amin, Bapak Ibu. Berapa banyak saudara malam ini siap terima kuasa Tuhan? Siap terima mujizat Tuhan? Yang percaya bilang amin. Amin. Kalau Yesus nggak pernah bangkit, tidak ada satupun yang mencintai dia, saudaraku. Ya, kalau Yesus yang nggak pernah bangkit, tidak ada satupun yang mau rela berkorban, beribadah, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena apa? Yesus nggak pernah bangkit. Oleh karena kebangkitan Yesus itulah banyak dari kita semua mencintai Dia, mau tetap setia sampai akhir hidup, dan kita rela memberikan apa yang terbaik bagi Tuhan. Kenapa? Karena Dia telah bangkit. Haleluya! Karena Yesus bangkit, maka ada kepastian untuk mendapatkan jaminan hidup kekal di sorga. Amin ya, Bapak Ibu. Haleluya. Oke, kita lihat bagian penting ini, saudaraku. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam kebangkitan Yesus, ya, yang membangkitkan imannya tidak sia-sia. Iman siapa yang dibangkitkan? Iman kita, saudaraku. Iman saudara kepada Yesus tidak pernah sia-sia. Amin, saudaraku. Orang boleh mengecewakanmu, orang boleh menyakitimu, orang boleh melupakanmu, orang boleh meninggalkanmu, orang boleh mengkhianatimu, orang boleh melakukan hal yang buruk kepadamu. Selama iman kepada Yesus yang telah bangkit, Alkitab berkata imanmu tidak sia-sia. Dokter boleh berkata penyakitmu tidak bisa disembuhkan. Selama iman kepada Yesus yang telah bangkit, maka imanmu penuh kuasa. Bisa membalikan keadaan yang tadinya dokter bilang tidak bisa disembuhkan. Ternyata karena iman pada Yesus, engkau layak terima kuasa Tuhan, engkau layak terima kesembuhan. Amin. Engkau layak terima mujizat. Orang boleh berkata yang buruk tentang dirimu. Orang boleh bilang kamu gak punya masa depan. Tapi selama imanmu kepada Yesus yang telah bangkit, imanmu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan sanggup mengubahkan keadaan yang buruk jadi baik. Keadaan yang mustahil menjadi tidak ada yang mustahil. Keadaan yang sulit, sukar, jadi mudah. Bersama dengan Yesus semuanya mungkin, bahkan sangat mungkin. Katakan amin. Karena imanmu kepada Yesus. Dan karena iman kepada Yesus, maka Yesus katakan, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Itu Yesus bilang kepada Marta. Yesus bilang, kalau engkau percaya,
engkau akan melihat kemuliaan Allah. Mungkin hari-hari ini engkau sedang melihat keadaanmu. Engkau sedang melihat kondisi keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu, kesehatanmu. Kau melihat sepertinya buruk, sepertinya tidak baik, sepertinya nggak ada harapan. Tapi selama imanmu kepada Yesus, maka engkau masih punya pengharapan. Imanmu tidak akan pernah sia-sia. Katakan amin. Ya, Alkitab berkata, siapa yang percaya kepadanya, percaya pada Yesus, tidak akan pernah dipermalukan. Amin. Haleluya. Suami tidak bisa menolongmu, istri tidak bisa menolongmu, anak, menantu, mertua tidak bisa menolongmu. Yesus yang kepadanya kau percaya, dia bisa menolong engkau. Dokter tidak bisa menolongmu, obat yang kau minum tidak bisa menolongmu, tidak mempan. Yesus bisa menolongmu. Katakan amin. Imanmu kepada Yesus tidak akan pernah sia-sia. Makanya nanti sebelum minum obat, berdoa dulu ya Pak. Berdoa dulu ya Bu. Obat itu hanya sarana. Amin. Ya. Dokter cuma alat saja. Tapi sumber kesembuhan, sumber mujizat adalah Yesus. Amin. Ya. Dan Alkitab berkata, siapa yang berharap pada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Suami bisa mengecewakan, istri bisa mengecewakan, anak, menantu, mertua bisa mengecewakan. Teman baik, teman dekat bisa mengecewakan. Tapi kepada Yesus yang telah bangkit, imanmu pada dia tidak akan pernah mengecewakan. Katakan amin. Dia tetap Immanuel menyertai kita, ya. Dan kita semua diberi kuasa untuk apa? Menang atas dosa. Nah, dosa ini harus dikalahkan. Jangan izinkan dosa menguasai kehidupanmu. Jangan biarkan dosa menghantui pikiran dan hati dan hidupmu. Kalahkan dosa oleh karena Yesus telah mati dan telah bangkit. Dia mati karena dosamu dan dosaku. Itu alasan kenapa Yesus mati. Di ayat sebelumnya kemarin kita sudah bahas bahwa kematian Yesus atas dosa-dosa dia sudah lakukan pada waktu di atas kayu salib. Dan salah satu perkataan yang dia ucapkan sebelum dia menghembuskan nafas terakhir. Dia berkata, has finished. Sudah selesai. Apa yang diselesaikan? Semua hutang dosa-dosamu yang tidak pernah engkau bisa bayar dengan uang berapapun. Dia telah menebus, redeem. Dan saudaraku, sehingga kita beroleh akan pengharapan pada Tuhan. Katakan amin. Ya. Dan Bapak Ibu, dapat kita pelajari malam ini terdapat dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 4-6. Kemarin kita baru menyelesaikan 1 Korintus ya. Pasal 14 dan pagi tadi kita sudah tiba di 1 Korintus 15 ayat 1-3. Malam ini kita akan bahas ayat 4 sampai ayat 6. Are you ready? Apakah saudara siap terima sesuatu yang ajaib dari Tuhan? Bilang siap. I'm ready. Yes, I am ready. Wow, semangat sekali Pak Frans. Nah, puji Tuhan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Orang yang semangat itu mujizat gampang terjadi. Orang yang bersemangat itu kesembuhan tetap terjadi ya. Orang yang semangat itu orang yang gembira. Kalau hatimu gembira, penyakitmu gampang sembuh. Orang walaupun dia sehat, kalau hatinya susah, mikir masalah, mikir persoalan, mikirkan pergumulan, maka gampang sakit. Ya, tapi sebaliknya orang yang sudah kadung, sudah terlanjur sakit, tapi hatinya enjoy, hatinya sukacita. Dia dapat berkata, Tuhan terima kasih buat kematian-Mu yang telah menebus hidupku. Aku bersyukur, aku yang berdosa Engkau ampuni, aku yang lemah Engkau kuatkan, aku yang susah Engkau hiburkan, aku yang sakit Engkau sembuhkan, aku yang dalam keadaan putus asa Engkau beri aku pengharapan, dan aku yang tersesat dibawa kepada jalan yang benar, aku yang harus dihukum, dibinasakan, Engkau pindahkan aku masuk dalam kerajaan sorga. Haleluya. Itu membuat hatimu berglori, hatimu bersukacita. Kalau sudah dalam keadaan seperti ini, siap-siap. Amin. Siap-siap apa, saudaraku? Untuk mengalami mujizat Tuhan. Amin, saudaraku. Yang sakit malam ini, aku berkata kepadamu, engkau layak disembuhkan. Engkau pantas disembuhkan. Engkau layak terima kesembuhan. Katakan amin. Kenapa? Karena hatimu gembira. Hati yang gembira itu obat. Namanya obat itu menyembuhkan. Lebih manjur dari obat manapun, ya Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ini salah satu rahasia kesembuhan terjadi. Amin. Haleluya. Oke, mari kita lihat Bapak Ibu, ada 3 kebenaran yang kita akan lihat malam ini tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Bilang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam kebangkitan Yesus. Bilang dahsyat. Amin ya. Dahsyat. Nabi boleh banyak, ajaran agama boleh banyak, kitab suci boleh banyak, pengikut-pengikutnya boleh banyak, tempat ibadah boleh banyak, saudaraku. Tetapi untuk urusan keselamatan tidak banyak, hanya the one way, satu-satunya jalan ke surga melalui Yesus. Ya, Bapak Ibu sekalian ya. Yang membedakan Yesus dengan pemimpin agama, nabi-nabi manapun, Yesus mati sebagai manusia karena dia Tuhan, dia bangkit dari kematian.
dan kematian, maut tidak bisa menahan kebangkitan Yesus. Oh, haleluya. Kalau dia yang telah bangkit, maka malam ini juga dia mau membangkitkan saudara dan saya. Bilang amin. Karena itu Amin. Alkitab berkata, bangkitlah sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Jangan tidur, bangkit sekarang, baru kemuliaan Tuhan turun atasmu. Ya, Yesus yang telah bangkit ini, saudaraku, dia menunjukkan kuasanya kepada kita semua. Haleluya. Nah, mari kita lihat siapakah dia, orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam kebangkitan Yesus. Ada banyak umat Tuhan, betul dia Kristen, betul dia di gereja, betul dia beribadah, betul dia mungkin melayani, tapi banyak dari mereka yang tidak mengerti kemuliaan Allah dalam kebangkitan Yesus. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini berita yang menggemparkan dunia, saudaraku. Wow, dahsyat sekali. Ya, mari kita lihat ciri yang pertama, siapa dia orang percaya mengerti kemuliaan Allah dalam kebangkitan Yesus. Yang pertama, dia adalah orang yang mengerti. Bilang mengerti. Amin. Mengertinya bagaimana? Mengerti berita kematian dan kebangkitan Yesus adalah benar. This is the true story. Ini adalah kisah yang benar, Bapak Ibu. Ya, bukan kabar bohong, bukan hoax. Ini benar-benar itu berita yang benar, saudaraku. Dan memang iblis sengaja mencoba untuk menutup-tutupi tentang kebangkitan Yesus, tapi semuanya kita tahu. Yesus yang telah mati, dia juga telah bangkit. Amin. Mari kita lihat 1 Korintus pasal 15 ayat yang keempat. 1 Korintus 15 ayat 4 yang mengatakan bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Amin. Sesuai dengan kitab suci. Siapa yang bisa menyangkalinya? Siapa yang bisa membantahnya? Siapa yang bisa memungkiri apa yang dikatakan kitab suci? Nggak pernah salah, nggak pernah bohong. Manusia bisa berbohong, bisa berdusta, tapi apa yang kitab suci, firman Tuhan, itu adalah Allah sendiri. Kalau dia berkata, Yesus yang telah mati dan bangkit itu benar, ya. Maka kita semua malam hari ini kita mengerti berita kematian dan kebangkitan Yesus adalah benar, ya. Dan saya percaya orang-orang yang telah mati mendahului kita, mungkin orang tua kita, saudara-saudara kita, mungkin keluarga, famili kita, sahabat-sahabat yang sudah mendahului kita, mereka juga akan dibangkitkan Tuhan. Bagi mereka yang percaya dibangkitkan Tuhan untuk menerima hidup yang kekal. Tapi bagi mereka yang tidak percaya, mereka juga dibangkitkan. Tapi mereka akan menerima hukuman. Mereka mengalami kematian abadi, kematian selama-lamanya. Ya, kematian pertama di bumi, waktu mati dikuburkan, saudaraku ya. Tapi nanti kebangkitan yang kedua pada akhir zaman saat Yesus datang, mereka dibangkitkan, tapi mereka dihukum. Nah, saudara dan saya yang setia kepada Tuhan, bila mana suatu hari saudara akan dipanggil Tuhan, saudara mati, maka Bapak Ibu sekalian, engkau mendapatkan hidup yang kekal, asal dengan catatan engkau tetap setia pada Yesus. Katakan amin. Makanya hidup ini sebuah kesempatan, ini sebuah anugerah, jangan engkau sia-siakan. Hargai anugerah Tuhan ini, mumpung masih hidup, mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada waktu, ayo beribadah kepada Tuhan. Dekatkan diri dengan Tuhan, dengarkan firman Tuhan, sembah Yesus dengan segenap hati. Apa yang bisa engkau lakukan, lakukan dengan segenap hati. Apa yang mau engkau persembahkan, persembahkan dengan sepenuh hati. Kau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan bila mana suatu hari nanti ketika ajal datang menjemput, engkau tidak akan pernah menyesal. Engkau tidak akan pernah takut. Engkau tidak akan pernah khawatir karena engkau tahu engkau berjumpa dengan Tuhan. Amin ya. Saya pelajari tentang kematian. Arti kematian itu artinya adalah menghilangnya kekuatan dalam diri seseorang. Apa itu kekuatan? Kekuatan itu adalah nafas, Bapak Ibu sekalian. Ketika nafas sudah diambil, nafas sudah hilang, maka selesai. Orang itu sudah dinyatakan mati. Amin. Mumpung masih ada nafas ini, Bapak Ibu, jangan engkau sia-siakan. Lakukan saja apa yang belum engkau lakukan, ya. Apa yang engkau niatkan, lakukan itu. Supaya apa? Bila mana suatu hari, bila hal itu terjadi, engkau akan menjadi orang yang berbahagia. Katakan amin. Engkau tidak menyesal karena engkau belum melakukan apapun bagi Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, ini penting ya. Mari kita lihat yang kedua. Siapakah dia orang percaya mengerti suatu kebangkitan Yesus, kemuliaan Allah dalam kebangkitan Yesus. Kita lihat yang kedua. Setelah dia mengerti, sekarang dia memahami. Dia memahami apa, saudaraku? Bahwa sesuatu yang nyata dalam penampakan Yesus pada umatnya, itu saat dia bangkit dari kematian, itu adalah benar. Bilang amin. Saya ulangi sekali lagi ya. Memahami nyata. Nyata apa, saudaraku? Nyata penampakan Yesus pada umatnya saat dia bangkit dari kematian itu adalah benar, ya.
Siapa yang bisa membantah ini? Siapa yang bisa menyangkali? Itu benar, saudaraku. Mari kita lihat 1 Korintus 15 ayat yang kelima. Yang mengatakan bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada kita muridnya. Amin. Amin ya. Ini yang kedua, saudaraku. Jadi luar biasa Bapak Ibu. Yesus bangkit, perlu ada saksi. Siapa saksinya? Saksinya adalah murid-muridnya. Kalau Yesus bangkit, kita bilang Yesus bangkit, mana saksinya? Saudaraku, ternyata ada saksi. Alkitab bilang apa, saudaraku? Yang menampakkan diri kepada Kefas. Siapa Kefas? Itu adalah Petrus, murid Yesus, yang pernah menyangkal Yesus sampai 3 kali. Dan pada saat Yesus bangkit, berjumpa dengan dia di Danau Tiberias. Yesus berkata, "Do you love me?" Yesus berkata sampai 3 kali, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka semua ini?" Pertanyaan itu diulang sampai 3 kali. Kenapa? Karena Petrus pernah menyangkal Yesus sampai 3 kali, maka dia ulangi pertanyaan itu, saudaraku. Persis pertanyaan yang ketiga, Petrus gak tahan, dia nangis, saudaraku. Dan Yesus cuma bilang apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah, feed my lamb. Berikan makan domba-dombaku. Amin, saudaraku. Supaya domba-domba tidak kekurangan, domba-dombaku tidak kelaparan. Diberi makan. Makanan apa, saudaraku? Makanan rohani. Itu penting, Bapak Ibu. Maka saya bersyukur sekali, saudaraku. Tuhan berikan saya anugerah Tuhan, hidup yang kedua ini sebetulnya secara takdir ya, medis, saya sudah mati, Bapak Ibu. Tapi saya hidup ini benar-benar anugerah Tuhan. Ini melawan takdir. Ya, saya punya kisah hampir sama dengan Ko Anto ya. Kita dua nih hidup kedua, saudaraku. Maka hidup ini jangan kita sia-siakan. Kita cari Tuhan. Kita layani Tuhan dengan segenap hati. All out. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Supaya apa? Pada waktu saatnya SK turun ya. Surat keputusan dari sorga, kamu pulang. Nah, kita sudah siap ya, Bapak Ibu sekalian ya. Oleh karena itu, saudaraku, selama kita masih hidup ini, orang Jawa bilang apa? Hidup ini mampir ngombe, numpang lewat, numpang minum. Setelah ngombe kemana, Bapak Ibu sekalian? Nah, ini dia. Ada 2 jalan. Satu ke sorga, satu ke neraka. Tapi saya berdoa malam ini, semua kita sama-sama pilih jalan ke sorga hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya lambaikan tangan, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, ini dia ya. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Setelah dia mengerti, dia memahami tentang kemuliaan Allah dalam kebangkitan Yesus. Yang ketiga, dia adalah orang yang mengakui sekarang, ya. Jadi ada step-stepnya, mengerti dulu, setelah dia mengerti, dia mulai paham, baru yang ketiga dia mengakui. Mengakuinya bagaimana? Mengakui dengan nyata, itu penampakan Yesus kepada lebih dari siapa? Lebih dari berapa banyak, saudaraku? Lebih dari 500 orang. Itu adalah benar. Nah, coba lihat Bapak Ibu, siapa yang bisa membantah kematian Yesus ini? Siapa yang menjadi saksi? Saksi itu murid-muridnya 12 orang. Gak cukup di situ, saudaraku. Yesus menampakkan diri lagi kepada 500 lebih, saudaraku. Sehingga itu makin memperkuat tentang berita kebangkitan Yesus. Jadi tidak ada yang bisa membantah ini, tidak bisa menutupinya. Kebangkitan Yesus dahsyat sekali, ya. Oke, kita lihat ayatnya 1 Korintus 15 ayat 6. 1 Korintus 15 ayat 6. Yang mengatakan sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tapi beberapa di antaranya telah meninggal. Amin. Jadi kebangkitan Yesus ini, saudaraku, disaksikan oleh mereka yang masih hidup dan ada yang sudah meninggal, ya, saudaraku. Itu sebuah fakta yang tidak bisa disangkali, tidak bisa dipungkiri, Bapak Ibu. Oke. Mari kita lihat apa hasilnya bagi orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam kebangkitan Yesus. Kita lihat yang pertama, saudaraku. Hasilnya adalah bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi, saudaraku? Dia mengakui, ya, mengakui bagaimana? Ini ada kata mengakui ya. Ada tulisannya kurang situ. Mengakui kebangkitan Yesus pada hari ketiga itu sesuai dengan kitab suci. Itu adalah benar. Ya, this is the true story. Ini adalah kisah yang benar, saudaraku. Mari kita lihat 1 Korintus 15 ayat 4. 1 Korintus 15 ayat 4, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan suci. Amin. Amin ya. Oke, mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia yakin Kefas atau yang disebut Petrus ini dan ke-12 murid itu adalah saksi dari kebangkitan Yesus.
Berapa banyak percaya bahwa ini adalah cerita yang benar? Yang percaya lambaikan tangan, amin. Ini adalah Injil Yesus Kristus. Tapi hati-hati Bapak Ibu sekalian, hati-hati dengan Injil yang lain ya, Injil Barnabas. Nah, itu menyesatkan. Injil Barnabas tidak mengakui kebangkitan Yesus. Injil Barnabas banyak penyimpangan ya, banyak pelecehan-pelecehan di situ. Saya berdoa supaya jangan Bapak Ibu menyentuh Injil Barnabas, itu sangat berbahaya, Saudaraku. Itu akan merusak imanmu, akan memporak-poranda pondasi bangunan rohanimu yang selama ini engkau bangun gara-gara Injil Barnabas ini, Saudaraku, ya. Saya berdoa jangan pernah engkau sekali-kali menyentuh Injil Barnabas. Baca saja Injil Yesus Kristus ya. Dan malam ini kita sedang mendengarkannya. Silakan Pak Frans Angki, 1 Korintus 15 ayat yang kelima. 1 Korintus 15 ayat yang kelima, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Amin. Jadi jelas Bapak Ibu ya, bukan cuma 500 orang lebih, tapi juga kepada Kefas dan kepada 12 orang muridnya itu ya. Kita semua juga murid Tuhan. Amin ya. Memang saudara saya tidak hidup pada waktu itu, zaman itu, tapi kita percaya, saudaraku. Mata iman kita melihat bahwa Yesus yang telah mati, dia bangkit, saudaraku. Kalau dia tidak pernah bangkit, Alkitab bilang apa tadi? 1 Korintus 15 ayat 17. Sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Dosa membuat engkau susah, engkau tertekan, membuat engkau dalam keadaan putus asa, membuat engkau tidak berdaya, saudaraku. Tapi karena kebangkitan Yesus, membuat engkau menang atas segala dosamu, membuat engkau menang atas segala ketakutanmu. Amin ya. Haleluya. Engkau punya pengharapan akan masa depan yang penuh harapan. Dan ketiga, yang terakhir, yang ketiga, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mengakui kebangkitan Yesus. Itu disaksikan lebih dari 500 orang yang telah hidup, yang masih hidup, dan yang telah meninggal. Mari kita lihat ayatnya ini ya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-6. 1 Korintus 15 ayat ke-6 yang mengatakan, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antara telah meninggal. Amin. Amin. Tuhan menunjukkan kepada kita malam ini bahwa kebangkitan Yesus itu benar, disaksikan oleh orang yang masih hidup dan juga orang yang telah mati. Jadi antara dunia orang mati dan dunia orang hidup mengakui tentang kebangkitan Yesus. Jadi nggak ada lagi yang bisa menutupi, saudaraku. Di dunia orang hidup mengakui kebangkitan Yesus. Di dunia orang mati pun mengakui kebangkitan Yesus. Amin ya. Ini berita yang luar biasa Bapak Ibu. Biarlah firman Tuhan malam ini memberkati kita semua. Dan malam ini Bapak Ibu, kalau saudara-saudara mau didoakan, saudara letakkan tangan kiri saudara di bagian dadamu. Mungkin saudara sedang sakit. Saudara merasa lemah, merasa saudara seperti tidak punya daya apapun. Tapi hari ini ketika imanmu kepada kebangkitan Yesus, wow, saya percaya imanmu pada Yesus tidak pernah menjadi sia-sia ya. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kalau saudara mau didoakan malam hari ini, taruh tangan kiri saudara di bagian dada dan mari ikuti doa saya bersama-sama. Kita katakan, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Aku percaya. Aku percaya. Engkaulah anak Allah. Bapa dan Engkau adalah anak Allah. Yang telah mati dan bangkit. Yang telah mati dan bangkit. Dan hidup kembali. Dan hidup kembali. Pada hari yang ketiga. Dan hari yang ketiga. Dan malam ini aku percaya. Malam ini aku percaya. Lewat kematian Yesus. Lewat kematian Yesus. Dosaku diampuni. Dosaku telah diampuni. Segala penyakitku disembuhkan. Segala penyakit telah disembuhkan. Dan lewat kebangkitan Yesus. Dan lewat kebangkitan Yesus. Malam ini juga. Malam ini juga. Aku dapatkan kepastian. Aku dapatkan kepastian. Untuk mendapatkan hidup yang kekal. Untuk mendapatkan hidup yang kekal. Di dalam kerajaan sorga. Dalam kerajaan sorga. Itulah mujizat terbesar. Inilah mujizat yang terbesar. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Berkati Yesus. aku ya Tuhan. Biarlah aku ya Tuhan. Berkati aku Tuhan. Berkatilah aku ya Tuhan. Jadikan aku saksimu ya Tuhan. Jadikan aku saksimu ya Dimanapun Tuhan. aku berada. Dimanapun aku Untuk berada. memberitakan Injil Kerajaan Allah. Beritakan Injil Kerajaan Allah. Sampai Maranatha. Sampai Maranatha. Agar banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Agar banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan. Semua yang percaya sama-sama katakan.
Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Praise God. Ya, Tuhan memberkati kita semua ya. Kembali kepada host kita malam ini, Ibu Yeti Sulistyorini dari kota Kediri yang ada di Jakarta saat ini ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, bila mana ada permohonan doa, bisa open mic ya dan langsung menyampaikan untuk permohonan doanya, atau saudara bisa kirim lewat layar chat monitor ini ya. Nah, saya beritahu kepada Bapak Ibu sekalian, mujizat terbesar bukan sekedar orang sakit disembuhkan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, bisu berbicara, lumpuh berjalan ya. Seperti yang tadi kita lihat di awal sebelum ibadah dimulai, itu ada tayangan ya untuk ibadah kesembuhan ya Bapak Ibu sekalian. Mujizat terbesar bukan orang sakit disembuhkan ya, tapi mujizat terbesar ketika seseorang tahu dia mendapatkan hidup yang kekal, ya, hidup yang kekal di sorga, dia diselamatkan Tuhan. Apa artinya orang sembuh tapi nggak percaya Yesus? Apa artinya orang hidup ya dalam keadaan segala kelimpahan tapi nggak percaya Yesus? Apakah dia bisa dapatkan hidup yang kekal? Tidak akan pernah bisa, ya. Keselamatan itu adalah mujizat terbesar, dan malam ini semua kita memperoleh. Pesan saya adalah, Bapak Ibu, pertahankan imanmu pada Yesus sampai akhir hidupmu, sampai Tuhan datang kembali ya. Oke, Tuhan memberkati kita sekalian malam ini. Tetap semangat ya. Haleluya. Nanti bila mana ada saudara-saudara yang mau kesaksian, dipersilakan. Oke ya, mungkin dari Pak Darmawan Lim dari Kota Medan. Ya, kita akan dengarkan. Kita doakan untuk kuliner ya Vanuel ya, supaya diberkati Tuhan. Amin. Ya, Ibu Yeti Sulistyorini, apakah sudah siap di sana? Ya, baik, kita akan dengarkan kesaksian singkat dulu. Pak Darmawan Lim akan bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Nah, beliau ini sebelumnya bukan seorang murid Yesus ya, tapi oleh anugerah Tuhan, puji Tuhan, dia akhirnya mengenal Yesus ya. Dia juga mengalami satu kejadian ketika dia divonis dokter, kakinya itu diamputasi karena ada sakit diabetes ya, diabetes akut, dan itu benar-benar saudaraku, itu mengerikan juga ya kalau saya lihat foto-fotonya itu. Tapi akhirnya dia mengalami kesembuhan ya, oleh karena imannya kepada Yesus. Pada saat dia telepon saya minta untuk didoakan ya, dan Pak Darmawan Lim alami kesembuhan. Silakan Pak Darmawan, boleh cerita untuk teman-teman yang mungkin belum pernah dengarkan kesaksian ya, Pak Darmawan Lim, sambil kita tunggu Ibu Yeti Sulistyorini. Mic bisa dibuka ya. Ya, salam Pastor John. Ya, Salam shalom Pak teman-teman Darmawan Lim. semuanya. Selamat malam Bu Om Jokim, teman-teman semuanya. Selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, salam sehat ya semuanya. Amin. Malam hari ini saya sangat bersyukur di mana tadi sudah mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan kan, yang menjadi tolak ukur dalam kehidupan saya pribadi, di mana saya mau belajar juga untuk lebih peka mendengar suara Tuhan, sehingga semua kehendak Bapa yang kita lakukan dalam kehidupan kita bukan kehendak kita. Seperti yang tadi dikatakan Pastor John, kita belajar mulai dari segala sesuatu, mulai dari awal kan kita belajar dan terus belajar, supaya nanti ke depannya bisa lebih lagi diperbaharui kan karakter kita, semua sifat kita. Jadi sekedar gambaran, memang benar apa yang dikatakan Pastor John, mujizat itu ada dalam kehidupan kita dan selalu ada dari istilah. Asalkan kita punya iman, ya Tuhan hanya menginginkan iman sebesar biji sesawi saja. Itu sudah bisa memindahkan gunung kan. Yang dimasukkan dengan gunung itu adalah permasalahan hidup kita, penyakit kita, ya yang kita alami, penyakit kita, permasalahan hidup kita, kekecewaan kita, ketakutan kita. Itulah yang disebut dengan yang digambarkan Yesus dalam gunung bisa dicampakkan ke laut. Itu yang dimasukkan Tuhan. Ya, ketika kita sungguh-sungguh berserah penuh, maka salah satunya ya iman kita ini akan menguatkan kita, maka mujizat pasti terjadi. Disitulah kita akan melihat Allah bekerja, mendatangkan kebaikan dalam hidup kita, karena kita adalah orang pilihannya ya. Makanya seperti Roma 8 ayat 28 ya, teman-teman kan mungkin sudah tahu ya. Sekarang ini kita tahu bahwa Allah turut bekerja ya dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihinya, yaitu mereka yang terpilih sesuai dengan kehendak Allah. Siapkah kita menjadi orang yang terpilih?
Nah, itu yang selalu saya tanya ke diri saya ketika saya ikut Yesus kan. Nah, Tuhan, aku mau belajar seperti Raja Daud kan. Nah, teman-teman bisa lihat Raja Daud dalam sebelum dia menjadi raja kan, David ya. Dia itu boleh dibilang anak yang terbuang itu. Dari 11 anak itu 12 anak yang dimiliki Isai ya. Isai itu kan dia nggak masuk hitungan oleh ayahnya. Makanya Nabi Samuel kan tanya, di mana satunya lagi kan? Nah, oh itu tuh dia lagi kecil, lagi di apa itu jaga domba. Nah, tapi luar biasa kan, karena dia punya hati yang selalu rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, dalam kitab Mazmur itu berapa kali saya ulang-ulang baca ya. Di situ saya lihat bagaimana kedekatan kedekatan Daud dengan Tuhan ya. Nah, disitulah tolak ukur kunci utama saya mau belajar supaya roh Tuhan itu tidak jauh dari saya. Apapun boleh kita hilang, apapun boleh kita tidak punya apa-apa, apapun boleh Tuhan ambil dari kita. Asal roh Tuhan itu, roh kudusnya, itu jangan jauh dari hidup kita. Amin. Maka itu akan membuat mujizat terjadi ya. Allah turut bekerja, kita merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Makanya dari itu malam hari ini saya juga sangat bersyukur bisa ikut ibadah Jumat online ya, di mana Pastor John adalah seorang mentor yang luar biasa ya. Dia dipakai Tuhan, dia punya karunia kesembuhan ya. Jadi bagi teman-teman yang misalnya ingin didoakan kesembuhan, teman-teman boleh langsung hubungi beliau ya, karena Pastor John adalah hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, yang karena beliau rendah hati ya, beliau selalu memiliki jiwa melayani. Nah, orang-orang seperti itulah yang dipakai Tuhan di akhir zaman ini supaya nama Tuhan semakin hari semakin dimuliakan, dan semakin hari kita semakin kecil, Yesuslah semakin besar dan semakin besar dalam kehidupan kita. Jika orang bisa melihat kita hidup bukan karena diri kita lagi, tapi Kristus yang ada dalam diri kita. Makanya saya sudah tadi jelaskan, saya menangis sama Tuhan waktu saya kena penyakit diabetes yang cukup akut di hidup. Saya bilang, Tuhan, jikalau Engkau kasih saya kesempatan sembuh, saya mau hidup melayani Tuhan. Jadi teman-teman kalau meminta sesuatu kepada Tuhan itu, teman-teman jangan ragu menangis kepada Tuhan. Ya, kita lebih bagus menangis kepada Tuhan daripada menangis kepada sesama manusia. Yeremia 17 ayat 11 ya. Diberkatilah orang yang hidupnya sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Dan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ini sudah saya alami. Ya, dulu saya sebelum mengenal Yesus kan, saya selalu mengandalkan manusia, di mana-mana manusia. Ya, kalau saya pikir, wah saya punya kenalan ini, orang ini baik sama saya bisa berbuat sesuatu yang bisa menyenangkan orang itu, maka dia pasti akan menolong saya, akan ada imbal baliknya. Ternyata itu adalah kekeliruan besar, kesalahan besar. Makanya saya selalu berusaha untuk hidup sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam proses kehidupan kita. Baru terkadang permasalahan ini kan, kita sebenarnya juga kadang-kadang ya bisa intinya kalau saya diizinkan Tuhan sembuh, itu kehendak Tuhan terjadi. Jadi dalam arti kita juga intinya kita percaya dan yakin, tapi harus kehendak Tuhan yang terjadi, jangan kehendak kita. Karena kalau di saat kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, maka kita mempunyai hidup yang jauh lebih baik, hidup bersyukur ya, hidup yang jauh lebih baik. Sama halnya juga dengan saya belajar terus kan di dalam firman Tuhan, supaya hari demi hari menguatkan kita diperbaharui dalam karakter kita, dalam keseharian kita, supaya kita semakin dituntun Roh Kudus ya, berjalan di dalam kehendak Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Nah, saya mengucap syukur dan terima kasih. Mungkin ini sedikit kesaksian saya. Ini sebentar istri saya Hana Nova mau memberikan sedikit kesaksian Pastor John. Ya, terima kasih teman-teman. Shalom. Ya, shalom Bu Hana Nova. Ya. Ya, terima kasih, puji nama Tuhan. Sebelumnya saya juga mengucapkan syukur dan terima kasih untuk Pastor John dan seluruh keluarga besar CLCC yang selalu mendoakan kami. Saya memberikan sedikit kesaksian. Waktu saya sakit, yang Kodarmawan juga ada minta doa kepada Pastor John dan CLCC.
Itu waktu itu kita ada pergi acara retreat gereja yang waktunya sangat padat, jamnya sangat padat, dan istirahat cuma berapa menit gitu. Dan malamnya masih ada lagi tugas pembacaan Bible dan segala. Kalau Ko Darman kan orangnya santai, kalau saya orangnya terlampau detail. Nah, demikian. Sehingga tengah malam pun waktu orang tidur saya tidak tidur. Saya mengerjakan lagi apa yang menjadi tugas saya, mempersiapkan untuk besok, dan ada berapa hari itu saya tidak istirahat. Tengah malam membaca Bible, berdoa, dan itu tidak tidur. Dan ada berapa hari tidak tidur. Dan sampai di hari keberapa, mungkin sehari lagi pulang, itu saya sakit. Itu saya merasa semuanya baik-baik saja. Tapi pada saat itu saya mulai merasakan sesuatu yang berbeda dengan diri saya. Dan sampai saya dibawa ke satu klinik rumah sakit, dan saat itu yang saya alami juga saat itu saya tidak tidur, dan saya seperti peperangan rohani. Jadi saya ini saya sadar dan tidak sadar, saya bingung pada saat itu. Dan saat saya ditaruh di situ, Ko Darmawan kan juga nangis-nangis pada saat itu. Pada saat itu Ko Darmawan tanya sama Bu Su itu, ini berapa hari istriku bisa begini sembuhnya, katanya. Dan saya itu salah satu Bu Su bilang ini bisa 3 bulan katanya. Karena pada saat itu saya betul-betul berapa hari tidak istirahat. Jadi mungkin di otak saya itu ada dokter bilang itu apa ya, zat kimia apa lah gitu. Jadi tiap orang itu berbeda-beda. Jadi mungkin saya tidak mampu, dan saya saat itu lemah di otak saya. Dan saat itu betul-betul saya mengalami itu antara seperti sadar dan tidak. Saya ingat ketika saya masuk itu hari Jumat, itu dikatakan mungkin 3 bulan proses pemulihan saya tuh kayak peperangan terus rasanya, kayak peperangan rohani terus. Seperti saya sedang berperang begitu. Sampai besok paginya saya juga melihat segala situasi di sekitar saya rasa saya sadar gitu kan. Saya rasa saya sadar gitu. Dan saya bilang sama penjaga di situ, saya ini udah baik kok, saya bilang begitu kan. Nah, tapi dari ketentuan rumah sakit, saya harus mengkonsumsi obat dan disuntik sampai betul-betul minimal 3 hari lah. Jadi mereka usahakan sampai saya betul-betul pulih, saya betul-betul bisa istirahat dengan baik. Dan sampai saya bilang sama Tuhan begini. Jadi pada saat itu yang saya alami ini begini, saudara. Seperti apa yang terjadi 1 menit kemudian, atau apa yang terjadi 1 detik kemudian, itu seperti saya nggak tahu itu akan apa yang terjadi gitu. Sehingga saya terus, Tuhan, saya mau ini. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya mau ini. Jadi saya terus berdoa sama Tuhan, saya ucapkan firman yang saya tahu. Jadi mungkin seperti Pastor John bilang, seolah-olah itu seperti kesempatan kedua untuk saya hidup. Karena waktu saya mengalami yang tingkat tingginya itu saya sempat saya susah untuk menjelaskan di sini. Itu seperti saya sudah mau pergi gitu. Kalau yang di sekitar saya nggak tahu apa yang saya alami, kan cuma saya yang tahu. Seperti saya mau pergi, tapi pada saat itu saya seperti gini. Tidak, seperti saya peperang terus itu di dalam diri saya. Tidak, saya itu istilahnya tidak akan pergi gitu loh. Seperti ada peperangan. Jadi saya bingung, orang-orang di sekitar saya tahu nggak ya peperangan yang saya alami dalam diri saya. Jadi saat saya seperti mau pergi tuh, saya lawan gitu. Saya tidak pergi. Jadi saya kayak perang-perang sendiri gitu. Maka ketika kejadian itu sampai saya sadar, saya bilang, Tuhan, apa yang saya alami, Tuhan? Saya gitu kan, saya bertanya terus sama Tuhan. Saya bertanya terus sama Tuhan. Sampai saya berdoa apa yang saya mau minta sama Tuhan, saya doa, Tuhan, saya mau pulang, saya mau sama suami saya. Sampai akhirnya suami saya datang mengunjungi saya dan bilang, nggak apa-apa, nanti dikasih obat, nanti udah enakan kita pulang, nanti dokter kasih bilang sudah boleh pulang katanya. Tapi puji Tuhan akhirnya di hari ketiga saya bisa pulang bersama suami saya. Tapi berapa hari itu saya terus mengalami peperangan rohani. Seperti saya sedang berperang terus. Jadi sepertinya kayak iblis tuh kayak nggak suka gitu loh. Kayak nggak suka. Karena saya kan punya harapan-harapan dengan suami saya, kami mau menginjili, demikian kan. Banyak impian-impian bersama Tuhan gitu kan.
Jadi seperti yang saya rasa itu iblis tuh kayak nggak suka gitu. Saya dibuat rasa ketakutan, ketakutan akan kematian, ketakutan banyak hal, dibuat ketakutan-ketakutan. Sehingga ketika mau istirahat seperti ada ketakutan. Ketakutan apakah setelah ini saya nanti nggak kembali, seperti gitu. Banyak ketakutan-ketakutan. Jadi saya rasa berperang terus, kadang saya diam, kita terus kontrol ke dokter. Dan kontrol ke dokter yang pertama, dokter kan lihat ada kebaikan, ada kemajuan. Dia kasih lagi obat yang baru. Nah, dia bilang nanti kita lihat perkembangannya ya. Nah, dan udah ini kontrol kedua kemarin itu sudah aja banyak perubahan. Dan terakhir itu saya pagi-pagi saya berdoa, Koko masih istirahat. Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, saya bilang sama Tuhan, iblis itu kasih saya ketakutan ini, saya sebut semuanya. Kematian, saya sebutin semua serangan-serangan yang iblis taruh dalam pikiran saya. Saya ucapkan dengan kata-kata. Saya bilang saya tidak takut. Saya bilang Tuhan Yesus ini saya ucapkan semua firman ketika saya berdoa pagi. Setelah itu saya rasa seperti satu kelepasan yang luar biasa. Maksudnya seperti tidak, saya merasakan peace, damai sejahtera lagi, damai sejahtera. Jadi rasanya setiap hari saya harus berperang dan berperang. Kemudian sampai kita dengan Koko kan terus berdoa. Dan saya mungkin Koko nggak tahu apa yang saya alami. Saya cuman seperti memiliki peperangan sendiri dengan diri saya. Sampai ketika membaca Alkitab bersama Koko, berdoa dan saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, saya masih punya impian-impian bersama Tuhan. Saya tidak mau dibohongin si iblis. Jadi saya ucapkan. Jadi dia itu kayak serang-serang di pikiran gitu kan. Jadi terus saya ketika saya tidur, saya pulang ke rumah kakak saya di Tanjung Rawa, nanti mau tidur juga seperti dibuat ketakutan. Jadi saya terus kayak perang, saya baca Alkitab jadi perang. Saya bilang gini, Tuhan, ketika saya memiliki kerinduan untuk jangkau jiwa-jiwa, saya tahu ada pasti iblis nggak suka gitu kan. Kita nggak tahu seperti Pastor John juga punya kesaksian, kita nggak tahu kalau Tuhan mau pakai kita seperti apa. Iblis nggak suka banyak serangan-serangan yang coba ditaruh gitu. Tapi satu hal yang saya tahu dan saya yakini, firman Tuhan yang saya baca, yang saya renungkan selama ini itu seperti tidak akan pernah sia-sia. Walaupun waktu saya ada di rumah sakit itu saya tidak punya Bible, saya minta Bible, saya bilang. Tapi kan tidak ada Bible di situ. Saya ucapkan semua firman yang ada di kepala saya. Peperangannya sangat-sangat luar biasa. Tapi saya sangat bersyukur Pastor John dan yang lain berdoa, suami saya berdoa, dan keluarga saya berdoa. Saya ini pokoknya kayaknya by day itu kayak perang terus. Kemudian sampai yang kemarin saya kayak ada kayak ada satu harapan, kayak ada satu peningkatan iman yang lebih lagi. Ketika sudah kontrol ke dokter, saya bilang gini, saya jadi ucapin firman, dokter itu bukan anak Tuhan, ya. Dokter itu yang masih inilah ya, belum percaya Yesus. Dan ditanya bagaimana ini kan suka begitu. Saya ucapkan apa yang saya rasa, saya ucapkan firman-firman itu. Saya katakan ada pengharapan di dalam Yesus. Saya ngomong macam-macam. Saya punya impian-impian. Saya ucapkan firman. Setelah pulang dari dokter, kami ibadah dengan Koko. Saya hari Minggu saya ingat sekali. Itu kayak Tuhan kayak ada ngomong di hati. Kita ini alat. Ya kan? Kita ini alat. Kita cuma bilang Tuhan pakai saya. Tapi kita nggak tahu cara Tuhan seperti apa. Kita ini alat cuma bisa berserah. Namanya alat, saya melihat seperti Yusuf dan Musa dan banyak lagi hamba-hamba Tuhan yang lain. Mereka ngikutin aja Tuhan bawa kemana. Iblis nggak suka. Ya kan ada serangan. Jadi seperti si Yusuf yang ditaruh banyak cobaan, Ayub yang kasih banyak cobaan. Sampai saya gini, Tuhan, apakah ini salah satu cara? Saya nggak mengerti. Salah satu saya harus ngomong firman sama dokter tersebut. Saya nggak mengerti. Karena waktu awal-awal kan saya belum bisa ngomong banyak hal tentang firman. Saat itu saya masih berperang dengan diri saya sendiri. Saya cuma bilang, Tuhan thank you. Kalau ternyata saya harus ucapkan firman-firman-Mu di hadapan dokter itu. Saya bersyukur, saya bilang. Jadi itu jadi salah satu topik doa saya dengan suami saya. Kami juga berdoa untuk keselamatan daripada dokter tersebut. Jadi saya cuma bilang gini, kau luar biasa lah Tuhan. Kami nggak tahu
kami sebagai misalnya anak Tuhan atau hamba Tuhan, kami cuma mau bilang kami mau melayani jiwa-jiwa, tapi Yes. dibawa kemana kami nggak tahu, caranya kayak mana nggak tahu. Tapi satu hal yang kami tahu, firman Tuhan bilang Allah turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi orang yang Amin. mengasihi Dia. Dan yang saya syukuri, mulut saya bisa tetap mengucapkan firman, mulut saya tetap boleh memuji kebesaran Tuhan, dan saya bisa mengagungkan bahwa Tuhan itu Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Saat itu Boksu ada bilang mungkin 3 bulan. Tapi pada saat itu 3 hari saya sudah keluar dan memang masih berperang, tiap hari berperang. Tapi saya sangat bersyukur seperti firman Tuhan bilang, renungkan firman Tuhan siang dan malam, perjalananmu berhasil dan beruntung, tidak akan pernah sia-sia. Seperti saudara-saudara di CLCC yang sangat rajin merenungkan firman Tuhan tidak sia-sia. Walaupun Amin. Bible tidak di tangan pada saat itu, di tangan kita, tapi karena firman sudah ada di kepala, kita cuma ucapkan firman itu ketika kita mengalami peperangan. Dan saya cuma mau bilang di sini, untuk saudara seiman di sini, seperti kata Pastor John, selama ada kesempatan, biar kita terus memuji, memuliakan nama Tuhan, biar kita terus meninggikan Tuhan, biar kita terus menjangkau jiwa-jiwa. Amin. Seperti Amin. kemarin juga, kami mungkin sudah ada kasih sama Pastor John, ada satu orang yang kami kemarin ada injili, puji Tuhan kami terus sebutkan namanya, dia sama sekali tidak kenal Tuhan, hidupnya ya sangat-sangat inilah ya. Tapi kami sama suami saya cuman, Tuhan kami mau terus pokoknya menjangkau jiwa-jiwa. Ya, apa yang dialami Koko dengan kakinya kemarin dan apa yang saya alami, saya yakin semua seizin Tuhan. Karena tidak sehelai ya rambut kita ini jatuh tanpa seizin Tuhan. Jadi jangan pernah mau ditipu si iblis, dibuat ketakutan untuk membuat kita, menghalangi kita untuk menjangkau jiwa, dibuat ketakutan untuk membuat kita melayani. Apapun tantangannya, Yesus bersama kita, Dia gembala kita. Dan saya ingat sekali waktu ada hari Minggu, saya ada ibadah waktu masa-masa saya memelangi peperangan itu, yang dikatakan di dalam kesesakan, di dalam lembah kekelaman, Yesus ada di sana. Itu yang saya bisa alami. Saya katakan, dulu saya nggak ngerti arti lembah kekelaman itu. Akhirnya saya tahu ketika saya mengalami kejadian kemarin, saya tahu satu-satunya yang bersama saya menghadapi peperangan itu adalah Yesus. Amin. Demikian kesaksian saya, kiranya boleh menguatkan saudara seiman. Kita boleh tetap giat melayani Tuhan, kita tetap boleh giat merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk semuanya. God bless you. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih untuk kesaksian Ibu Hana Nova dan suaminya ya, Bapak Darmawan Lim ya dari Kota Medan. Dan ketahuilah bahwa Pak Darmawan Lim dan Bu Hana Nova selalu didoakan ya oleh teman-teman di CLCC, Ibu Ong Gyo Kim dan teman-teman selalu mendoakan ya. Semua yang hadir, hampir semua yang hadir ya, tidak luput ya. Ya, dari teman-teman yang berdoa di ibadah doa mujizat 1 jam ya. Makanya kalau kita mau mengalami mujizat, ayo kita ambil bagian dalam doa mujizat ya. Supaya kita doakan orang sakit, ketika Tuhan sembuhkan orang sakit yang kita doakan, kita yang pertama-tama dulu mengalami kesembuhan ya. Bapak Ibu, doa mujizat itu memang dahsyat. Ibu Yeti itu sudah merasakannya. Ya, kita kembali kepada Ibu Yeti Sulistyorini, host kita yang luar biasa malam ini yang sudah tiba di rumahnya. Oke, Bu Yeti dipersilakan. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan. Ya. Saya belum sampai rumah ini Pak belum John. sampai rumah, oke. Belum. Ini masih mau memulai meeting lagi di Jakarta Pusat, yaitu di apartemen Oasis di situ. Ini mau memulai meeting lagi. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua yang terkasih, dan terima kasih untuk Ibu ini tadi ya, dari istri Bapak Darmawan ya. Bu Hana Nova. Ibu Hana Nova. Ya, itu terima kasih juga untuk Bapak Ibu semua. Sekarang ini untuk doa profetik dinaikkan oleh Ibu, maaf ini tadi Ibu siapa ya? Ibu Norma Dwiyanti. Ibu
Ibu Norma, iya, maka Ibu Norma dipersilakan Ibu Norma untuk menaikkan doa profetik. Dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Yeti. Shalom. Ya, Shalom. shalom Bu Norma. Saya akan menaikkan doa profetik. Doa profetik bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Oke, sebentar, maaf ada sedikit gangguan. Saya pindah device ya. Haleluya. Amin ya. Haleluya. Percaya ada kuasa Tuhan bersama kita malam hari ini. Yang percaya bilang amin. Amin. Oke. Amin. Amin ya. Wow. Bu Weli amin. Dahsyat ya Bu Weli. Kuasa Tuhan menyembuhkan. Amin. Ya, siapa yang sakit malam ini percayalah. Kuasa Tuhan akan mendatangi engkau. Mujizat Tuhan akan terjadi ya. Untuk Alin, jangan takut Alin. Tuhan sembuhkan engkau malam ini ya. Imanmu berkata oleh bilur Yesus, segala penyakit disembuhkan. Amin ya. Amin. Amin, amin. Ibu Beli hukum pun juga, yes. Itulah yang Tuhan ingin. Engkau alami kesembuhan malam ini, Bu Beli. Oleh bilur Yesus, engkau disembuhkan Tuhan ya. Haleluya, praise God. Ya, silakan Bu Norma bisa lanjutkan ya. Ya. Haleluya, praise God. Belum ada. Ya, ini sebentar. Ya, oke, sudah muncul ya. Ya. Oke. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat Yes. hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan, semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC atau Everlasting. Yes. Urapan kuasa dan mukjizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Norma Dwi Yanti. Tuhan berkati ya, Bu Tirto. Oke. Praise God. Amin. Terima kasih Ibu Novia. Norma. Ibu Norma sudah menaikkan doa profetik dan sekarang untuk pengumuman disampaikan oleh Ibu Ong Kyo Kim. Dipersilakan. Terima kasih Bu Yeti yang cantik, waktunya sudah diberikan buat saya. Shalom Pastor John. Shalom Bu Ong.
Ya, shalom. Tuhan Yesus berkati semuanya. Saya akan Amin. membawakan pengumuman gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Marius Yohanes. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 1 siang. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 pagi. Masuk melalui Zoom live streaming, klik link di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat Tuhan. Ya. Oke. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya harap menghubungi Ibu Sintanini Sulistiawati di 0859 6427 7805. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Ong Gyo Kim dari kota Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Ong Gyo Kim. Makasih, amin. Oke, ini sebagai tambahan nanti tanggal 6, saudaraku ya, tanggal 6 Agustus kita akan ketemu dalam ibadah tatap muka ya di Surabaya di tempat Ibu Linda Effendi ya di Pondok Chandra Indah. Ya, kembali kepada Ibu Yeti Sulistiorini dari kota Kediri di Jakarta sekarang ya. Terima kasih Tanggal Bapak 10 Pak John. Oh, jam 10 pagi. Tanggal 10. Oh, tanggal 10 ya, Bu Eka. Tanggal 10 Pak John. Oh, tanggal 10. Oke, baik. Terima kasih infonya, Bu Eka. Ya, terima kasih untuk Ibu Ong Gyo Kim yang sudah menyampaikan pengumuman. Dan terima kasih untuk Bapak semua, Bapak Ibu yang terkasih yang Sama-sama, sudah Bu Yati. hadir di gereja CLCC pada malam hari ini. Untuk selanjutnya, oh iya, jadi besok tanggal 10 itu hari apa ya? Kan bukan hari Sabtu. Iya Bu Eka ya. Hari Sabtu, Sabtu Bu. sepertinya, Sabtu. hari Sabtu. Hari Sabtu ya? Hari Sabtu. Oke, Sabtu. Sabtu. Oke, Ya. siap. Terima kasih. Tapi mohon maaf nanti saya belum bisa hadir karena nanti ada pertemuan tanggal 8, 9, 10 itu untuk 32 negara hadir di Jakarta. Jadi kami itu saya dan Mbak Maibel sedang menerima tamu di Jakarta untuk 32 negara. Jadi maaf nanti tanggal 10 belum bisa hadir. Maaf, terima kasih semuanya. Saya sampaikan kembali ke Bapak John Sarbunan. Terima kasih Bapak John. Oke, terima kasih Ibu Yeti Sulistiorini. Kita selalu mendukung dalam doa ya bersama Bu Maibel supaya semua dilancarkan Tuhan ya, Amin. disertai Tuhan. Kita doakan supaya Tuhan bawa mereka terus kepada orang-orang kunci ya, untuk mereka bisa menjadi saksi Tuhan. Mereka menjadi duta-duta kerajaan Allah ya, untuk kemuliaan Amin. nama Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, siapa yang hari ini dalam pergumulan, sekarang saudara-saudaraku letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit, dan arahkan tangan kanan saudara di depan layar monitor, dan saya akan berdoa untuk semua secara cepat, serempak, dan imani secepat engkau meresponi akan kuasa Tuhan, secepat itulah sekarang di bagian di depan di bagian tubuhmu yang sakit,
dan arahkan tangan kanan saudara di depan layar monitor. Haleluya. Kuasa kebangkitan Yesus akan membangkitkan imanmu malam ini, membangkitkan pengharapanmu, kasihmu kepada Tuhan, lebih mencintai Tuhan. Kabar baik engkau yang mencintai Tuhan dengan segenap hati. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagimu. Jangan takut. Imani malam hari ini bersama dengan saya. Di tempat di mana engkau meletakkan tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit dalam nama Yesus. Imani saat ini aliran kuasa Tuhan sedang mengalir. Aliran mujizat Tuhan sedang mengalir. Aliran kuasa Allah sedang mengalir. Terima sekarang dalam nama Yesus. Ketika namamu disebutkan satu persatu, langsung engkau terkoneksi dengan sumber kuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Engkau terkoneksi dengan sumber mujizat, sumber kesembuhan, yaitu Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian. Imanmu pada Yesus tidak akan pernah mengecewakanmu, tidak akan mempermalukanmu. Sekarang terima Ibu Fang Fang Lai. Oh Tuhan, Ibu Paulus Saputra dalam nama Yesus. Pak Darmawan, Ibu Hana Nova, Ibu Ong Gyo Kim, Ibu Norma Dwiyanti, Ibu Andri Marantika, Bapak Frans Angki Kuara Emerin, Ibu Wedi Kubun dalam nama Yesus. Ibu Anastasia Puji Astuti Esti, Ibu Lydia Eka, Ibu Yeti Sulistiorini, Bapak Minto, Ibu Marta, Ibu Sinta dalam nama Yesus. Yohan, Ibu, oh Tuhan Yesus, sembuhkan malam ini. Ibu Meliawati dalam nama Yesus. Albert, Alin dalam nama Yesus. Pak Romli, Halomuan Lubis, semua yang hadir malam ini, aku berkata di dalam nama Yesus, engkau datang dengan iman malam ini. Engkau pulang bawa kesembuhan. Ibu Juni, engkau terima dalam nama Yesus. Bersama mamamu, Ibu Lopiun, engkau terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Aku berkata malam ini Tuhan sedang meng-create, Tuhan sedang menciptakan kesembuhan, mendatangkan mujizat dalam tubuh anak-anakmu malam ini. Di dalam nama Yesus, mari angkat kedua tanganmu oleh anugerah Tuhan. Hari ini ketika kau menarik nafas terakhir, kau menarik nafas panjang-panjang di dalam nama Yesus, ketika kau mulai melepaskan itu, aliran kesembuhan mulai mengalir malam ini atas tubuhmu. Terima dalam nama Yesus. Oleh bilur Yesus, engkau sudah sehat, engkau sudah sembuh, engkau sudah pulih dalam nama Yesus. Jadilah kuat, jadilah menang dalam nama Yesus, dan hidupmu untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Sementara kami akan berpisah, Tuhan berkati kebaktian besok pagi jam 4, dan berkati kebaktian besok siang jam 1 siang, dan berkati kebaktian nanti malam sepanjang minggu ini sampai kami akan bertemu tanggal 10 dalam nama Yesus. Mari Tuhan berkati juga Pak Paulus, Tuhan pakai dia di kota Pontianak untuk memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan Allah, dan Pak Darmawan Lim bersama Ibu Ana Nova di kota Medan memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan Allah. Semua di tempat di mana mereka berada di kota mereka masing-masing. Tuhan pakai semua malam ini dan kuat kuasa Roh Kudus. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus hari ini, lihat sesuatu yang ajaib sudah terjadi. Engkau sudah disembuhkan, engkau sudah sehat, dan bersyukur pada Tuhan, Tuhan sudah melipat gandakan kuasa mujizatnya di dalam dirimu. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat malam teman-teman semua. Sama-sama Bu Om. Berkati berkati ya. Terima kasih. Berkati ya. Untuk doanya, pelayanan, Berkati semuanya. Berkati semuanya, semangat teman-teman. Pak Paulus, Bu Juni, Siani, teman-teman semangat. Pak Janto, Ibu Yuni, Bangki, berkati Pak Janto, Ibu Yohan, Amin. Albert, semangat ya. Beserta kalian terberkati ya. Berkati semuanya. Selamat malam teman-teman. Selamat malam. Selamat beristirahat ya. Jangan menyertai engkau ya. Memberkati kita semua. Amin. Selamat malam. Bye bye. Berkati. Ya, Bu Fang Fang Lai. Berkati ya. Oke. Semangat ya. Sampai jumpa lagi. Oke.